Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan dilema si penakut atau yang disebut dengan chicken run. Nah, dilema si penakut ini tergolong ke dalam non-zero sum game, di mana keuntungan yang diterima oleh suatu pihak atau pemain itu tidak sama persis besarnya dengan kerugian yang diterima oleh lawannya. Bahkan lawannya tersebut bisa mendapatkan keuntungan meskipun cuma sedikit atau tidak maksimal. Nah, dilema si penakut ini di buku ini dicontohkan dalam sesi negosiasi antara manajer pembelian dan vendor penjualan, di mana manajer pembelian berusaha menawar dengan harga serendah-rendahnya untuk mendapatkannya dan membelinya, sedangkan dari pihak vendor menginginkan terjual dengan harga setinggi-tingginya agar mendapatkan banyak keuntungan. Dalam konflik seperti ini biasanya terjadi deadlock, di mana konflik ini itu kedua belah pihak sama-sama ingin keinginannya tercapai, sama-sama bertahan di posisi masing-masing, sama-sama ngotot berusaha untuk mencapai keinginannya. Nah, risikonya dari konflik ini biasanya transaksi menjadi gagal dan keduanya mengalami kerugian. Contoh lain dari kasus ini itu seperti serikat pekerja sama manajer HRD. Serikat pekerja mewakili para pekerja untuk ingin mendapatkan kenaikan gaji yang bisa membuat pekerja itu puas gitu dengan gaji itu, sedangkan dari pihak HRD-nya itu menolak dengan alasan efisiensi. Nah, dalam konflik ini jika tidak terselesaikan atau tidak mencapai suatu kesepakatan, maka keduanya akan mengalami kerugian. Yang pertama, dari pihak serikat pekerja itu tidak mendapat kepercayaan lagi dari para pekerja, sedangkan dari pihak perusahaan itu nanti efeknya malah semakin besar kerugiannya, karena bisa terjadi pemogokan kerja, para pekerja tidak mau bekerja dan perusahaan akan kehilangan pemasukan, tidak dapat memproduksi suatu barang apapun. Ada contoh lagi, kalau menurut saya itu seperti orang berjualan sayur di pasar dengan pembeli ibu-ibu, di mana ibu-ibunya ingin membeli sayur itu dengan harga murah agar mendapatkan banyak, bisa membeli banyak, bisa makan buat satu keluarga, sedangkan para penjual sayur itu ingin menaikkan harga, ingin menjualnya dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, jika keduanya gagal, transaksi tersebut gagal, sama-sama ngotot, sama-sama ngeyel, yang satu pingin murah, yang satu pingin mahal, maka keduanya akan rugi. Yang ibu-ibu tadi tidak akan mendapat sayur untuk kebutuhan makanan keluarganya, dan si penjual tidak akan mendapatkan uang karena sayurnya tadi tidak jadi terjual. Pada buku ini di halaman 56 ada figur 4.4 way of matrix, dilema si penakut, serikat pekerja versus manajer HRD. Nah, di sel 1.1 ini memiliki hasil min 20 adalah situasi loss atau kalah sama kalah. Nilai hasil ini merupakan kerugian paling besar yang diterima oleh kedua pihak apabila kedua pihak masih ngotot ngeyel, memaksakan kehendak masing-masing, ingin saling mengalahkan dan ingin saling menang. Nah, yang di sel 1,2 yang memiliki nilai hasil 20 dan min 10 adalah situasi win-loss bagi manajer HRD. Strategi ini memaksakan kehendak oleh manajer HRD diikuti dengan sanksi-sanksi pemecatan bagi para pekerja yang melakukan pemogokan, diharapkan mampu menggertak pihak serikat kerja agar berhenti dari tuntutannya. Nilai hasil 20 merupakan keuntungan bagi HRD, sedangkan min 10 merupakan kerugian bagi serikat pekerja. Di sel 2,1 yang memiliki nilai hasil min 10 dan 20 merupakan situasi yang sebaliknya bagi manajer HRD. Sementara itu, situasi win-win ditemukan pada sel 2.2 yang memiliki nilai hasil min 10 bagi kedua pihak. Jadi menerima kerugian dengan sedikit mungkin. Secara tipikal game ini selalu bermuara pada situasi lose-lose, saling kalah atau saling sama saja ruginya, karena
kedua belah pihak ini saling ngotot, saling memaksakan kehendaknya untuk saling kalah dan untuk saling menang dan saling mengalahkan gitu ya. Hasilnya kedua belah pihak akan menderita kerugian yang besar. Apakah dalam situasi seperti ini memungkinkan keduanya memperoleh keuntungan? Tentunya tidak. Sebab apabila salah satu pihak bergeser strateginya dari terus menjadi berhenti, dari awalnya terus ingin ngotot dan mempertahankan tujuannya menjadi berhenti dengan harapan akan memperoleh kerugian paling kecil, maka pihak yang lain akan mengganti strateginya menjadi terus dengan harapan memperoleh keuntungan paling besar. Oleh karena itu, kedua belah pihak biasanya akan bertahan pada strategi agresifnya, yaitu terus. Nah, di buku ini juga dicontohkan posisi manajer HRD memiliki dua kemungkinan apabila bertahan dengan strategi agresif, yaitu terus menolak tuntutan serikat pekerja. Pertama, situasi lose-lose dan kedua pihak memperoleh kerugian paling besar, atau situasi win-lose untuk memperoleh kemenangan mutlak, yaitu apabila pekerja merasa takut untuk meneruskan tuntutannya. Sementara itu, apabila manajer HRD mengambil strategi pasif dengan berhenti menekan serikat pekerja, maka sangat dapat dipastikan bahwa ia akan menderita kekalahan mutlak. Oleh karena itu, manajer HRD harus bertahan pada strategi agresifnya. Namun demikian, bagaimana jika serikat pekerja tidak mundur dengan tuntutannya? Bukankah perusahaan pun akan mengalami kerugian bersama dengan serikat pekerja? Dalam hal semacam itu memang demikian. Oleh karena itu, manajer HRD harus memperkuat posisi tawarnya sampai pada tingkat kekuatan yang absolut yang tidak mungkin dilangkahi oleh serikat pekerja. Nah, apabila manajer HRD tidak mampu meningkatkan posisi tawarnya, maka memang lebih baik jika dia mengambil strategi pasif dengan cara berhenti menekan serikat pekerja untuk meneruskan tuntutannya. Hal maksimal yang dapat dilakukannya adalah melakukan negosiasi serikat pekerja agar mengurangi tuntutannya berhenti dari tuntutan awal, sehingga dia dapat mengurangi kerugian posisinya dari kerugian terbesar menjadi kerugian yang paling kecil, yaitu dari posisi yang tadi 2,1 menjadi 2,2. Ini ada figur 4.4 Poivometric dilema si penakut serikat pekerja versus manajer HRD di halaman 56 di buku paket. Ini seperti yang saya contohkan tadi, ibu rumah tangga yang ingin membeli sayur dengan penjual sayur tadi. Jika keduanya ingin saling ngotot, maka keduanya akan